Senjata makan tuan. Rizik Syihab megap-megap dikuliti jaksa. Ditulis Anto Cahaya di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Bagaimana rasanya ketika Anda hanya bisa duduk diam di kursi pesakitan, mendengar tanpa bisa menyangga atau menghentikan karena dibatasi aturan, atas sebuah perkataan atau kalimat seseorang yang ditujukan ke kita dengan nada yang tajam, beraroma dendam, mempermalukan di hadapan banyak orang dengan nada mengiris sadis. Dan yang lebih menyakitkan, kata atau kalimat yang terlontar sebetulnya adalah kalimat milik kita sendiri yang sebelumnya dengan membabi buta kita semburkan kepada pihak lain. Tetapi oleh yang bersangkutan dipungut, disimpan, lalu digunakan senjata dan dikembalikan kepada kita tanpa kenal ampun hingga megap-megap dibuatnya. Itulah senjata makan tuan. Mungkin itu kalimat yang pantas kita sematkan atas apa yang terjadi pada seorang sosok Rizik Syihab. Ya, dialah pentolan FPI yang sejak zaman baheula konsisten bikin gaduh di Republik Indonesia ini. Dan jaksa dengan sangat elegan dan meyakinkan menguliti Rizik Syihab. Seperti yang dilansir oleh berbagai media, Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Timur menggelar sidang lanjutan kasus hasil tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor atas terdakwa Muhammad Rizik Syihab atau MRS dan bersama menantunya Hanif Alatas dan Direktur Utama Rumah Sakit Umi Bogor Andi Tatat. Sidang yang digelar pada Senin 14 Juni 2021 beragendakan pembacaan replik atau tanggapan jaksa penuntut umum atau JPU atas pledoi para terdakwa. Dalam repliknya, jaksa menyoroti perkataan Rizik Syihab yang dinilai kasar dan tidak sesuai dengan norma-norma yang disampaikannya di dalam pledoi. Kemudian jaksa menilai perkataan tersebut tidak patut atau tidak layak disampaikan oleh siapapun di dalam persidangan. Tidak perlu mengajukan pembelaan dengan perkataan yang melanggar norma-norma bangsa dengan kata-kata yang tidak sehat yang mengedepankan emosional apalagi menghujat, ujar jaksa dalam ruang sidang. Perkataan Rizik Syihab yang menjadi fokus jaksa adalah saat mantan dedengkot FPI itu menuding jaksa berotak penghasut, tak ada rasa malu, culas atau curang hingga licik. Rizik Syihab juga menyebut jaksa menjijikkan, dirasuki iblis, dan meresahkan. Menurut jaksa, Rizik Syihab sudah biasa berbohong, bermanuver jahat, ngotot, keras kepala. Iblis mana yang merasuki, sangat jahat dan meresahkan, sebagaimana pledoi tanpa filter, ujar jaksa. Pernyataan Rizik Syihab yang juga disorot oleh jaksa adalah saat terdakwa menyebut jaksa hanya dijadikan alat oligarki. Jaksa dalam repliknya mengatakan hal tersebut tidak sepantasnya diungkapkan oleh siapapun di dalam muka persidangan. Kalimat-kalimat seperti inilah yang dilontarkan oleh terdakwa dan tidak seharusnya diucapkan yang mengaku dirinya berakhlakul karimah, tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar sebagaimana di atas, papar jaksa. Dan atas dasar itu, jaksa menyatakan status Rizik Syihab yang juga merupakan tokoh masyarakat serta dinobatkan sebagai imam besar hanyalah isapan jempol. Ternyata yang didengung-dengungkan sebagaimana imam besar hanyalah isapan jempol belaka.
Jaksa nyaris mengembalikan semua apa yang telah dilontarkan Rizik Syihab sebelumnya. Mengaduk-aduk perasaan Rizik Syihab tanpa kenal ampun lagi, mengatakan julukan imam besar hanya isapan jempol semata. Nota pembelaan Rizik Syihab atau pleidoinya memang acap menyerang banyak pihak, seolah digunakan yang bersangkutan untuk membangun narasi kepada para pengikutnya. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang kalau dirinya masih ada, kuat dan menyengat. Tetapi sebetulnya secara psikologis Rizik Syihab sedang depresi berat. Rizik Syihab masuk perangkap. Nota pembelaan yang seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk membangun citra dengan bahasa dan tata kalimat yang sopan dan dapat meringankan hukuman, justru yang keluar sebaliknya sangat kasar, ngawur, asal sembur. Jaksa yang tentu sudah sangat berpengalaman di bidangnya dan sudah terbiasa menghadapi para terdakwa yang duduk di kursi pesakitan, sangat mudah mematahkan argumentasi Rizik Syihab. Terlebih yang disampaikan Rizik Syihab isinya sebagian besar menyerang pihak lain. Tentu ini semakin mempermudah pekerjaan jaksa dan kemudian mengembalikannya dengan sangat elegan. Kini Rizik Syihab yang konon dijuluki singa dari timur itu hanya bisa terpekur, merenungi nasibnya yang jauh dari kata mujur. Julukan singa dari timur dan juga nama sebagai imam besar tak dapat membantunya. Justru julukan-julukan yang disandangnya membebani jalan hidupnya. Berjalan terseok-seok butuh belas kasihan. Masyarakat semakin dibukakan saja watak asli dia yang sesungguhnya di balik jubahnya dan sorbannya yang menjuntai menyapu lantai. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.